bagikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang-Mu dan kasih setiamu selalu menyertai seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau terus bertahta Tuhan sepenuhnya di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami menyediakan wadah kehidupan kami, untuk kami menerima setiap taburan firman-Mu Tuhan. Kami punya hati yang terus mau menangkap isi hati-Mu, menerima setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini Tuhan. Dan kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya yang daripada-Mu saja Tuhan yang disampaikan Tuhan. Kau yang cengkeram seluruh kehidupan kami. Mari bertahta Tuhan sepenuhnya. Bertahta Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara, ada sukacita Tuhan, amin ya. Saudara, tema kita bulan ini adalah kasih setia. Kasih setia Tuhan saudara. Kita pada saat ini mau belajar tentang perjanjian kasih setia. Sebelumnya saya mau kesaksian dulu saudara. Saudara masih ingat beberapa bulan yang lalu iPad saya itu rusak. Ya, masih ingat nggak saudara yang pakai iPad yang kecil gitu ya. Sudah hampir 3 bulan rusak saudara, nggak bisa nyala, dicas itu nggak bisa nyala. Dan akhirnya disimpan dimasukin ke dalam lemari, karena saya belum sempat di servis gitu ya. Dan di sini banyak data khotbah gitu, saya pikir kalau di servis nanti bahan khotbahnya semua notes-nya hilang. Dan pada 2 minggu yang lalu saudara, tiba-tiba Tuhan mengingatkan gini, nak, iPad-nya ambil dari dalam lemari. Saya langsung ambil dari dalam lemari ya. Terus Tuhan bilang gini, nak, semprot darah Yesus ya. Terus saya semprot darah Yesus. Saudara, keajaiban terjadi, mujizat terjadi. iPad yang tadinya mati saudara, saya langsung cas ya. Pakai cas iPad gitu ya, langsung saudara itu iPad-nya langsung sembuh saudara. Dan sekarang iPad-nya udah bisa saya pakai lagi saudara. Mujizat Tuhan ya terjadi buat setiap kita. Bukan hanya hal-hal yang besar, tapi Tuhan memperhatikan kita sampai hal-hal yang terkecil. Saya berkata waktu memakai iPad yang satu lagi yang agak kecil saudara, saya berkata Tuhan ini gak terlalu kelihatan gitu ya, kok khotbah sampai harus detil gitu ya. Dan pada waktu itu Tuhan tiba-tiba bilang iPad-nya ambil dalam lemari. Padahal saudara udah dicoba dicas pakai berapa kali gitu ya, sampai dinyalain, dicoba lagi pakai cas yang lain gak bisa. Tapi waktu kemarin langsung sekali saudara, langsung nyala dan bagus sampai sekarang ya, puji Tuhan. Dan kita pada sore ini belajar tentang perjanjian kasih setia. Bisa ditampilkan PPT-nya? Ya, next. Kita baca dari Mazmur 103
ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, di sini ya dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang artinya apa, saudara? Dalam waktu yang terus berputar dalam kehidupan kita, ya, dalam pertumbuhan segala sesuatu dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Apapun musim kehidupan dalam kehidupan kita, semua bisa kita lewati karena Tuhan menyertai setiap kita. Amin, saudara. Perjanjian Tuhan dikatakan di sini di ayatnya, saudara, sampai 2 kali disebutinnya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, ya, atas orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, di sini kita belajar, ya, kata setia itu merupakan padanan kata Ibrani dari hesed, ya. Dikatakan hesed juga diterjemahkan, hesed juga diterjemahkan sebagai belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan. Biasanya kata hesed digabungkan dengan emunah, yang artinya adalah kesetiaan, sering juga diterjemahkan sebagai iman. Saudara, saya baca ya dalam sebuah artikel, dalam bahasa Ibrani langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya. Kasih setia itu, ya, kata hesed ini artinya adalah cinta yang tidak bersyarat. Tuhan sangat mengasihi setiap kita apapun keadaan hidup kita. Asal di sini dikatakan apa? Orang yang takut akan Dia. Saudara mengerti arti definisi takut akan Dia apa? Ya bukan takut, kalau aku gak melakukan aku takut. Tapi apa, saudara? Mari belajar menghormati hadirat Tuhan. Mari belajar menghormati Tuhan. Mari belajar ya, mengucap syukur. Apa yang menjadi perintahnya kita lakukan. Ya. Saudara, diartikan juga ya dalam bahasa kita sehari-hari adalah kasih yang teguh atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Hal ini diartikan ya dalam kitab Hosea, ya nggak ada di sini, nggak ada di PPT, tapi saya bacakan dalam Hosea 2 ayat 18 dikatakan, Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Nah, kasih setia di sini artinya adalah hesed, saudara. Bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan ketika perjanjian kasih setia itu Tuhan berikan buat setiap kita? Ada kasih yang tidak bersyarat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada kasih yang teguh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya. Dan dikatakan saudara di sini adalah biasanya kata hesed digabungkan dengan kata emunah, yaitu kesetiaan. Sering diterjemahkan sebagai iman. Dan saudara dikatakan bahwa untuk kita bisa membangun perjanjian ini, ya, kita harus punya kesetiaan kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar kata setia, saudara, benar nggak? Seringkali, mari belajar setia, belajar setia, belajar setia, gitu ya. Yuk kita belajar setia sama Tuhan, biar kita ditemukan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa terus dikatakan setia? Waktu Pak Daniel mau pulang dikatakan setia sampai berapa kali? Karena memang gak mudah saudara untuk kita menjadi setia. Dengan semua masalah kehidupan kita.
Dengan semua musim kehidupan kita gak mudah kita belajar setia. Tapi setiap kali ya dikatakan setia, yuk tangkap itu Tuhan, aku mau belajar setia. Tuhan, aku mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang benar-benar bisa menghormati hadirat Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita mau belajar untuk meresponi. Yang berikutnya, dikatakan dahsyatnya kekuatan perjanjian. Dikatakan Tuhan yang memberi perjanjian dan perjanjian itu penuh kuasa. Dikatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Ya, di dalam Amos 3 ayat 3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara, setan berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hidup di dalam perjanjian kasih setia, ada rekayasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kegagalan menjadi keberhasilan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena apa? Ada perjanjian kasih setia dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan yang berikutnya, perjanjian diawali dengan kesepakatan. Tuhan merindukan kita melakukan sesuatu, mari kita responi. Tuhan memberikan perjanjian itu dalam kehidupan kita. Dan apa yang menjadi bagian kita, mari kita lakukan. Kasih yang dibangun dari perjanjian, kasih setia ini, membuat orang yang memilikinya dapat bertahan untuk menjaga perjanjian itu. Saudara, Tuhan sedang membawa kita untuk masuk lebih dalam lagi. Tuhan katakan, nak, ada kasih setia yang aku berikan dalam kehidupanmu. Kita terima perjanjian kasih setia. Dan Tuhan ingin kembali untuk kita mengerti apa yang menjadi perjanjian kasih setia dalam kehidupan kita. Mari punya hati yang meresponi, saudara. Ya, ketika kita hari ini bisa menangkap gitu ya. Mari responi terus. Ya, hari berganti hari ya. Minggu berganti minggu gitu. Tapi jangan respon kita menjadi kurang dengan setiap perjanjian dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Saya percaya setiap kita ada perjanjian-perjanjian Tuhan yang diberikan. Apapun yang menjadi keadaan kita, mari pegang perjanjian itu, saudara. Ya. Yang berikutnya, ya, syarat dalam perjanjian ada jaminan. Syarat perjanjian adalah kita melakukan apa yang tertulis di dalam perjanjian tersebut. Ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ada perjanjian, pasti ada tertulis apa yang menjadi perjanjian kedua belah pihak. Yang berikutnya, hidup kita ada dalam perjanjian Tuhan. Tuhan Yesus yang akan merekayasa hidup kita. Saudara, apa yang menjadi warisan untuk setiap para imam-imam Tuhan adalah apa? Mari kita mau tangkap roh rendah hati dan hati hamba. Yang dari zaman dulu gitu ya, Pak Daniel selalu menerangkan, mari punya hati hamba. Mari punya roh yang rendah hati. Next, yang berikutnya. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dikatakan barang siapa artinya untuk semua orang, ya, tidak ditujukan pada satu orang, kepada setiap kita yang hadir di sini, kepada setiap kita yang mendengarkan. Tuhan mengingatkan kita adalah Yohanes 15 ayat 5. Janjinya adalah tinggal di dalam aku dan aku tinggal
dalam Tuhan, maka akan berbuah banyak. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka setiap kita akan berbuah banyak. Saudara, ada satu terjemahan ya, dari terjemahan dari bahasa sehari-hari ya, dikatakan tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kalian. Cabang sendiri tak dapat berbuah kecuali kalau ia tetap pada pohonnya. Demikian juga kalian hanya dapat berbuah kalau tetap bersatu dengan aku. Ini lebih dijelaskan, saudara. Mari bersatu dengan Tuhan. Saudara, kalau bersatu dengan Tuhan, yang jadi bukan keinginan kita, tapi yang jadi adalah keinginan Tuhan. Dan dikatakan di sini, saudara, dikatakan adalah barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini membawa kita adalah apa? Dalam semuanya itu, Tuhanlah yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada setiap kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri, sekuat apa sih kita gitu saudara. Aku mau pakai kekuatanku sendiri, nggak bisa saudara. Tapi dikatakan di firman ya, ketika kita bersatu dengan Tuhan, ada kekuatan dan kemampuan yang daripada Tuhan yang memampukan kita, setiap kita untuk terus berjalan, untuk mencapai destiny. Karena apa saudara? Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, yang terus mengoreksi setiap kita supaya kita tuh gak salah jalan. Makanya Tuhan berkata, bersatu dengan Tuhan. Ya, mari bersatu dengan Tuhan gitu ya. Ya contohnya kalau kita naik mobil gitu ya, supirnya yang drivernya Tuhan gitu ya. Kita akan ikut kemanapun Tuhan pergi gitu. Gak mungkin kalau misalnya gini, aku gak setuju, aku mau turun gitu ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah aku yang menuntun langkah hidupmu nak. Mari terus berjalan, mari terus sehati, mari terus tinggal di dalam Tuhan. Saudara, kalau manusia ya bisa berjanji, tapi kadang mungkin manusia juga berjanji berubah-ubah saudara. Ya mungkin janji hari ini tidak bisa dipenuhi 100%. Tapi janji Tuhan buat seluruh kehidupan kita. Janjinya ya dan amin buat setiap kita. Karena ketika Tuhan melimpahkan kasih setianya dalam kehidupan kita, ada rekayasa Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada jaminan anugerah, ada jaminan perkenanan yang daripada Tuhan mengalir buat setiap kita. Kita mau belajar ya dari Abraham. Saya bacakan dari Kejadian 15 ayat 17 sampai 18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saya bacakan juga dari Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi
akan mendapat berkat. Saudara, ada perjanjian Tuhan dalam kehidupan Abraham. Dan dikatakan saudara, Tuhan mengasihi Abraham. Abraham orangnya taat, ya. Abraham orangnya setia. Ketika Tuhan memberikan janjinya, engkau akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Walaupun sejujurnya waktu itu dia belum, saudara, mempunyai seorang anak. Tapi dia pegang perjanjian itu dalam kehidupannya. Dan pada malam hari ini, apapun janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita, mari saudara pegang. Mari saudara katakan, aku pegang perjanjian Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dalam seluruh kehidupanku, karena aku yakin dan percaya dengan sebuah kesetiaan, dengan sebuah ketekunan, dengan iman yang kuat, janji Tuhan itu akan jadi dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan, punya roh yang rindu akan Tuhan. Apa yang hari-hari ini kita lakukan dengan semua kesibukan kita? Dengan semua apa yang kita hadapi, apakah tetap kita mengutamakan Tuhan? Apakah tetap kita punya waktu yang terbaik buat Tuhan? Saudara, Tuhan mengajarkan saya ya dalam beberapa minggu terakhir ini, nak, mari belajar mendisiplinkan dirimu sendiri. Kadang kita toleransi benar gak dengan diri kita sendiri? Ya, contohnya, disuruh doa gitu ya, aduh Tuhan udah ngantuk gitu. Disuruh melakukan ini, Tuhan nanti aja, benar gak? Ya buat saya iya gitu ya. Ada toleransi buat diriku sendiri gitu ya. Tapi kadang kita ke yang lain, kamu harus ke anak kita ataupun ya ke suami atau istri harus melakukan itu. Saya belajar saudara, pada satu hari saya pernah bagikan kesaksian, saya tuh setiap hari Tuhan tuh menginginkan nari saudara, setiap hari. Jadi sebelum tidur tuh saya nari ya buat Tuhan. Saya ambil jubah, saya nari. Dulu kan yang mengingatkan suami saya, jadi udah pulang malam ataupun apa, dia selalu ingat, ayo nari dulu gitu ya, mau pulang 11:30, mau pulang malam, ayo nari dulu masuk ruang doa gitu ya. Tapi ketika beliau sudah dipanggil Tuhan pulang, saudara, kadang juga saya lupa, jujur saya juga lupa. Dan kalau saya buka lemari baru ingat, wah ada jubah gitu ya, lupa gitu. Tapi Tuhan selalu ingatin. Ya kalau lupa ya saya kembali Tuhan lupa gitu. Tapi kalau kitanya ingat gitu ya, tapi kitanya toleransi gitu. Pernah suatu saat saudara, saya udah naik ke tempat tidur, udah mau tidur, udah tarik selimut gitu ya. Terus Tuhan ingetin, nak belum nari gitu ya. Saya mencoba mendisiplinkan diri saya sendiri gitu. Saya kembali berdiri, saya kembali nyalain lampu, saya ambil jubah dan saya nari buat Tuhan. Dan Tuhan katakan, nak, hari-hari ini belajarlah mendisiplinkan dirimu sendiri buat setiap kita. Karena apa saudara? Kalau kita banyak toleransi dengan diri kita gitu ya. Ketika Tuhan menginginkan ya sesuatu ya, kalau engkong bilang sadet sanyet gitu ya. Tuhan mau memberikan sesuatu, tapi kitanya kurang respon gitu. Kitanya kurang menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ya memang mendisiplinkan gak mudah saudara. Ya misalnya gitu mau pergi tiba-tiba Tuhan bilang, nak dupain rumah dulu gitu ya. Saya kembali mendupakan rumah dan baru saya pergi gitu. Saya mencoba untuk Tuhan, aku mau mendisiplinkan diriku sendiri. Karena ketika sebuah perjanjian Tuhan berikan buat setiap kita. Dua arah saudara. Tuhan memberikan dan kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dengan sebuah ketaatan. Dengan sesuatu yang Tuhan rindukan. Ya, saya ada kesaksian. Ya beberapa waktu saya ketemu dengan seorang ibu saudara. Ibu ini sederhana sekali. Dia berjualan kue saudara, ya setiap hari dia masukin kue ke pasar gitu.
Dan dia mempunyai seorang teman, saudara. Ya. Dan mempunyai seorang anak. Dan anak ini ya ditinggal oleh ibunya gitu ya. Tapi anak ini anak kebutuhan khusus, saudara. Special needs. Ibu ini dengan cara yang sederhana. Dia membagikan banyak hal kepada hidup saya gitu, kepada saya gitu ya. Dia berkata, "Bu, untuk makan aja anak ini sulit," katanya. "Kalau saya bikin sayur asemnya harus dihancurkan dulu dan saya menyuapin anak ini." Ini bukan anaknya loh, saudara. Tapi dia bisa berkunjung ke tempat itu. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dia urapi anak ini. Dia doakan anak ini. Dia kasih, kalau perjamuan di gereja gitu ya, dia bawa perjamuan buat anak ini. Ya, sesuatu pelayanan yang tidak terlihat, saudara. Tapi dia melakukan dengan sebuah kesetiaan. Dia bilang itu bukan anak saya. Tapi Tuhan menaruh itu dalam hidup saya. Benar-benar anak itu. Dia anggap seperti anaknya sendiri, saudara. Dia yang membiayai, dia memberikan, dia bikin masakan, saudara, seminggu 3 kali. Dia kirim ke sana. Dia kalau anaknya gak bisa makan yang keras, dia hancurkan makanannya, dia pangku anaknya gitu ya. Saudara, kadang kita melihat hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang mungkin kita lihat spektakuler gitu. Tapi ketika Tuhan mempercayakan dalam kehidupan kita, hal-hal yang gak kelihatan, saudara. Tapi Tuhan katakan, "Nak, mari disiplinkan dirimu. Mari lakukan yang terbaik buat aku." Yuk, saya mengajak setiap kita. Saudara mungkin ibu-ibu masak gitu ya. Menjadi berkat. Ataupun berkunjung ke orang sakit. Sebagai seorang pendoa. Ya, pelayanan yang mungkin hanya ya membereskan kursi gitu, tidak terlihat. Tapi itu dilihat oleh Tuhan. Dan itu mendapatkan poin yang ajaib ya di hadapan Tuhan. Next, yang berikutnya kita mau baca. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah, saudara, perjanjian kasih setia Tuhan. Dia tetap setia walaupun kita gak setia. Oleh karena itu, ketika Tuhan mengajarkan kita, setiap waktu, setiap saat, yuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Disiplinkan diri kita. Lakukan yang Tuhan mau dan belajar setia. Ya. Perjanjian kasih setia itu anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bagaimana ada ikatannya Tuhan dan setiap anak-anaknya. Bukan perjanjian selevel, saudara, tapi perjanjian Tuhan dan kita yang mengikat seluruh kehidupan kita. Next, kita baca dari Yeremia 32 ayat 40. Ya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Perjanjian dengan Tuhan ada untuk selama-lamanya, tidak termakan waktu, tempat, dan keadaan. Saudara, ada sebuah ayat yang membuat saya hati saya tuh bergejolak gitu gini ya. Aku akan bergirang karena mereka yang berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, saudara. Tuhan bilang, dan dengan segenap jiwaku. Tuhan aja melakukan buat setiap kita tuh udah dengan segenap hati gitu ya. Dengan bergirang, dengan segenap jiwa gitu ya. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita melakukan setiap pelayanan kita juga dengan sukacita? Dengan kita mengambil setiap kesempatan yang Tuhan kasih gitu ya.
Saudara, ketika saya baca ayat ini gitu, Tuhan katakan aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Saudara, saya berpikir Tuhan dalam setiap pelayanan gitu ya, apakah hatiku penuh sukacita? Apakah aku melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan gitu? Kadang ada sebuah rutinitas yang kita lewati. Kadang ada sebuah proses yang kita lewati. Bagaimana dengan setiap apa yang Tuhan percayakan buat setiap kita? Yuk koreksi diri kita. Tuhan sedang mengupgrade diri kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Bahwa setiap kesempatan yang Tuhan kasih, kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam segala pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, ya, next. Perjanjian kasih setia, kita belajar dari Raja Daud. Kita belajar di mana Daud mendapatkan perjanjian kasih setia Tuhan. Di mana letak rahasianya gitu ya. Kita baca dari Mazmur 89 ayat 3. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Ya, di sini ada bahasa Inggrisnya yang dikatakan, Tuhan membuat perjanjian dengan Daud. Ya. Raja Daud merupakan contoh tokoh Alkitab yang mempunyai perjanjian kasih setia dalam hidupnya. Seorang yang tidak diharapkan keluarganya, namun kasih setia Tuhan tidak beranjak dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara mengikuti doa tadi pagi, ya saya juga bagikan tentang Raja Daud. Raja Daud, ya Daud di mana ketika awalnya menggembalakan 2-3 ekor domba dan diangkat Tuhan, dipercayakan menjadi seorang raja. Ada perjanjian kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan. Dan di mana ketika Raja Saul ada serangan roh jahat, ya, dicarilah orang yang bisa memainkan kecapi gitu, dan ditemukanlah Daud. Dan ketika Daud memainkan kecapi, Raja Saul merasakan ada suatu kenyamanan, ada sesuatu yang berbeda ketika kecapi itu dinaikkan, saudara. Dan sebenarnya bukan karena kecapinya kualitasnya bagusnya gitu ya, tapi apa saudara? Apa yang keluar dari hati kita? Ketika kita memberikan pujian pengagungan, ketika kita punya belajar hati yang tertuju menyenangkan hati Tuhan, pasti kita punya pujian dan penyembahan yang berbeda. Amin gak saudara? Rasakan hadirat Tuhan. Bukan suatu yang aku wajib nyembah Tuhan, aku wajib berdoa gitu. Tapi ketika kita Tuhan, aku rindu dipenuhkan. Tuhan, aku rindu menyembah Engkau dengan segenap hati. Cari waktu saudara bersama dengan Tuhan. Jangan buru-buru gitu. Aku menghadap Tuhan, aku punya waktu 5 menit atau 10 menit gitu ya. Coba di rumah cari waktu. Nyembah Tuhan, cari hadirat Tuhan. Kedekatan kita bersama dengan Tuhan. Membawa hidup kita semakin lekat, semakin intim bersama dengan Tuhan. Yuk kita mau belajar, next. Dikatakan dalam Samuel 7 ayat 15 sampai 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kuncinya apa saudara? Belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan menemukan kita menjadi anak-anaknya yang berkenan.
Dikatakan, Daud orang yang mengerti detak hatinya. Ia sederap dan seirama dengan Tuhan. A man after God's own heart. Ingat dari mana kita diambil, saudara. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan akan percayakan kepada kita no limit. Tapi kuncinya dalam perkara-perkara kecil ketika kita dipercayakan, apakah kita ditemukan menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan Tuhan akan terus membawa kita. Semakin dipercayakan, semakin dipercayakan, semakin dipercayakan. Saudara mungkin pernah ada orang mendengar orang gitu ya. Kenapa sih aku tuh gak bisa jadi orang yang dipercaya? Kenapa sih dia tuh gak percaya sama aku gitu ya? Mungkin orangnya akan berkata, ya habisnya kamu kerja ini aja belum beres, kamu kerja ini aja misalnya gak selesai gitu ya. Mungkin di dalam usaha pekerjaan gitu ya. Dan Tuhan ingatkan pada setiap kita hari ini, yuk apapun yang menjadi bagian kita, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Walaupun gak dilihat saudara, tapi kita punya tanggung jawab sama siapa saudara? Sama Tuhan. Kita belajar lagi ya. Yang berikutnya, bagian kita adalah hati yang melekat dengan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, ini sebuah peristiwa yang terjadi di Siklak, saudara. Dikatakan, dan Daud sangat terjepit. Rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, saudara. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Ini loh yang harus belajar. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Ya, Daud belajar untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari dalam setiap keadaan apapun, ya mungkin kita kadang ada khawatir saudara. Kita takut ya, sejauh perasaan kita. Tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan kita. Sehingga apa keputusan yang kita ambil, keputusan dengan ketakutan, keputusan dengan kekhawatiran. Dan ketika itu ada kekhawatiran atau ketakutan, ya ada dalam kehidupan kita karena sebuah peristiwa. Yuk bawa datang kepada Tuhan dan deklarasikan semua ketakutan, semua kekhawatiran ditutup di dalam nama Yesus. Ya, saudara yang ikut doa pagi, perjanjian minyak dan anggur, ya, saya berdoa kau setiap pagi. Semua ketakutan, semua kekhawatiran ditutup di dalam nama Yesus. Dijadikan kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara kita belajar, ya, hati yang melekat dengan Tuhan. Bagaimana kecintaan Daud dengan Tuhan. Bagaimana Daud melakukan semuanya dengan tepat, saudara. Ya. Setan berusaha apa, saudara? Mengambil, cari celah supaya kita itu gak maksimal. Dengan apa? Kita kesal mungkin, kita letih, ya. Kita kecewa gitu ya. Tapi mari hari ini kita mau belajar. Di masa kesesakan apapun, mari belajar seperti Daud. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, kuatkan percaya kita kepada Tuhan. Deklarasikan, baca ayat, nyembah Tuhan, nyanyi gitu ya. Itu yang kalau saya menghadapi sesuatu gitu ya, Tuhan aku percaya perjanjian kuasamu, perjanjianmu dalam hidupku terjadi dalam nama Yesus dan aku mau pegang. Semua yang merintangi, semua apapun yang menghalangi, aku mau patahkan. Di dalam nama Yesus tidak bisa menguasai hidupku. Sehingga kita ditemukan menjadi orang-orang
yang dipercaya oleh Tuhan. Kita baca, ya tadi sudah dibacakan, di masa-masa kesesakan, mari terus libatkan Tuhan. Daud memilih tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud punya hati yang mau menunggu Tuhan. Yang berikutnya yang kita mau belajar, ya. Yang kedua adalah punya hati yang selalu merindukan hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang memuliakan Allah. Ini dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Dikatakan memilih untuk selalu ada dalam hadirat Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dengan segala yang Daud alami, dia tidak kecewa. Karena apa? Ada kecapi, ada pujian dan penyembahan dalam kehidupannya. Bukan karena kecapinya, tetapi siapa yang memainkannya. Apapun yang Tuhan minta, mari lakukan dengan sukacita. Bagian kita adalah percaya dan sepakat. Saudara, kita mau belajar, mari punya hati yang sensitif dengan suara Tuhan. Sensitif dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dikala Tuhan bergerak, ya, nak lakukan ini, ayo nak cepat berdoa gitu ya. Ayo berdoa. Dikata Tuhan mengatakan, nak ayo berbahasa roh gitu ya. Ayo berbahasa roh gitu. Dan belajar taat. Tadi ya, belajar taat. Saudara, saya bagikan kesaksian ya. Ya mungkin ini juga dibagiin, tapi Tuhan ingatkan kembali saudara. Saudara, dalam beberapa bulan yang lalu, ya di mana Tuhan berkata, apakah engkau bisa mengutamakan aku di dalam kehidupanmu? Jadi pada waktu itu saudara, saya mengantar anak saya Daniela untuk check up ke Jakarta gitu ya. Dan pada waktu itu udah sampai di rumah sakit gitu ya. Dan dokternya berkata, ini udah gak boleh pulang katanya, ini harus rawat inap. Pada waktu itu kami gak tahu gitu, tiba-tiba tuh dokternya berkata, ya pokoknya ini harus rawat inap gitu, udah gak boleh pulang gitu ya. Saudara, yang menjadi hati saya gitu ya, anak saya Kesia ada di Bandung, anak saya Lala masuk rumah sakit ya di Jakarta, terus cucu saya sama suster di apartemen gitu ya. Wah, hati saya tuh saudara gimana ya, Tuhannya gimana gitu ya. Saya meninggalkan anak saya di Bandung, saya menemani anak saya di Jakarta, itu si Emma juga tinggal sama suster gitu ya. Tapi Tuhan berkata, nak 2 hari lagi masuk pengasingan gitu ya. Wah, saya tuh gini, Tuhan, ini pengasingannya apa bisa dimundurin gitu ya. Tapi saya belajar saudara, kapan hari pengasingannya dimundurin gitu ya. Bukan dimundurin, saya ganti hari saudara. Dan Tuhan gak suka, ada sesuatu yang terjadi. Jadi akhirnya saudara, saya bilang sama anak saya Lala, udah besok mama pulang ke Bandung, mau pengasingan, pokoknya nanti kamu berobat di rumah sakit, Tuhan tanya Tuhan, nanti dokter katakan dilakukan ini gitu ya. Udah tanya Tuhan gitu. Anak saya Casey di Bandung, Emma juga di Jakarta. Saya udah gini, Tuhan, aku mau taat, aku mau pengasingan. Dan saudara, kalau pengasingan handphone saya matiin saudara. Dan pada waktu itu saya berdoa Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, belajar mendahulukan aku. Walaupun sejujurnya hati saya juga saudara, aduh ini gimana gitu ya. Dan ketika pengasingan selesai selama 3 hari, kabar baik yang saya dapat gitu saudara. Akhirnya anak saya hari Sabtu atau hari Minggu boleh pulang dari rumah sakit. Dan semua keadaan baik-baik saja gitu ya. Tidak seperti yang saya takutkan, tidak seperti yang saya khawatirkan. Ya, terlalu berlebihan mungkin saya gitu ya. Tapi mungkin hati seorang ibu mikirin ini gitu ya. Dan Tuhan berkata, nak, ketika engkau mendahulukan aku akan membereskan semuanya. Ya.
Di sini kita belajar dari Raja Daud. Punya hati yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Dengan pujian dan penyembahan yang memuliakan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau belajar mengutamakan Engkau dalam kehidupanku. Next, ya, yang ketiga. Kita belajar ya, sepakat, percaya dan sepakat. Dalam Ulangan 7 ayat 7 sampai 10. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Saudara, di sini dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi perjanjian yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita, saudara, tapi juga untuk setiap keturunan kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Ada perjanjian kasih setia yang Tuhan berikan. Ya, jadi hari-hari ini, mari pegang perjanjian kasih setia ada dalam kehidupan kita. Dikatakan, selama ada perjanjian kasih setia hidup kita, akan dijamin oleh Tuhan Yesus. Kita hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan. Ya. 2 poin lagi ya, kita belajar. Next. Bisakah hati kita tertarik? Bisakah hati Tuhan tertarik oleh kita? Gitu ya. Bisa nggak Tuhan tertarik kepada setiap kita? Ya, di sini dikatakan, tradisi pernikahan di Galilea adalah ketika mempelai pria menawarkan anggur kepada mempelai wanitanya. Jika mempelai wanitanya menerima dan meminum anggur itu, maka ada perjanjian kasih itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mempelai pria bertanggung jawab selama-lamanya kepada mempelai wanita. Tuhan mau menjamin hidup kita. Saudara, waktu mempersiapkan ini ya saudara, saya tuh membuka note saya. Dan ketika saya baca gitu ya, saya baca ya. Ketika Pak Daniel, beliau masih ada, perjanjian yang diwariskan oleh Pak Daniel, beliau mengatakan bahwa orang-orang yang ikut doa pagi, yang setia ikut doa pagi, seumur hidupnya perjanjian kasih setia selalu mengikuti. Saya baca ini saudara di dalam catatan gitu ya. Mungkin pernah disampaikan dulu, tapi hari ini saya baca lagi waktu mempersiapkan, wow ajaib banget. Berarti perjanjian kasih setia yang Tuhan sudah berikan pada awalnya. Dan Tuhan ingin setiap kita pada malam hari ini, yuk perbaharui perjanjian kasih setia dalam kehidupan kita. Pak Daniel mengatakan, saya nggak tahu waktu bicaranya waktu kapan ya, tapi dikatakan, orang-orang yang ikut doa pagi yang setia, Tuhan berikan perjanjian kasih setia dalam hidupnya. Dan pada saat ini, saudara, dikatakan di sini, mempelai pria bertanggung jawab selama-lamanya kepada mempelai wanita. Ya, Tuhan memegang seluruh kehidupan kita. Dan mungkin pada saat ini, Dia bertanya kepada setiap kita, apakah aku
boleh menjamin kehidupanmu, Tuhan bertanya. Dia mau menjamin seluruh kehidupan kita. Tapi mari, bisa enggak kita menjadi orang-orang yang menarik perhatian, menarik hati Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya juga baca gitu di note saya ya, doa pagi adalah salah satu cara untuk memikat hati Tuhan. Dan saya berkata, wow Tuhan ajaib ya. Gak pernah saya baca ini sebelumnya gitu ya. Tapi ini tertulis ya dalam sebuah notes gitu. Doa pagi adalah salah satu cara untuk memikat hati Tuhan. Tuhan ingatkan kembali. Yang terakhir saudara, ya, yang Tuhan ingatkan buat setiap kita adalah terobos dan lewati setiap tantangan. Di dalam Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ya. Ini adalah waktu-waktu yang sangat menentukan. Ya. Kita sedang berada di putaran terakhir, saudara. Mari menyiapkan setiap wadah kehidupan kita. Ya, kasih setia Tuhan seperti air terjun yang terus mengalir. Terus mengalir. Terus sekarang kita menyiapkan wadahnya apa, saudara? Kalau kita menyediakan wadahnya mangkok atau piring mungkin gak akan bisa, saudara. Dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Atau mungkin aku bawa galon gitu. Galon. Tapi galon itu tutupnya kecil, saudara. Bagaimana itu bisa penuh? Tapi ketika kita membawa wadah yang besar, ya seperti kolam kita bawa, kita dekat dengan air terjun itu. Dan air yang meluap-luap itu bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena perjanjian kasih setia Tuhan bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh keturunan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan akan membawa setiap kita menerobos dan melewati setiap rintangan atau halangan. Mari biar Tuhan menyelesaikan semua yang ada dalam kehidupan kita. Kita terima perjanjian kasih setia dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap menerobos, yang siap melewati setiap rintangan bersama dengan Tuhan. Karena ada perjanjian kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan buat setiap kami. Kita mau angkat pujian, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Di setiap firman Tuhan yang dibagikan pada malam hari ini menjadi perenungan buat setiap kita. Kasih yang tidak bersyarat Tuhan berikan buat setiap kita. Tuhan sangat begitu mengasihi setiap kita. Tapi kembali apakah kita bisa punya hati yang memikat hati Tuhan? Punya ketaatan dan kesetiaan. Punya hati yang benar-benar intim bersama dengan Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita angkat pujian ini. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah. Dengan semua kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap hidup kita masing-masing. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Tuhan membawa kita mengupgrade diri, mari jadi dewasa di hadapan Tuhan. Mendisiplinkan diri, lakukan semua dengan penuh percaya. Dan kita punya tanggung jawab buat semua yang Tuhan percaya. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat.
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih buat kasih setia yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Buat setiap jaminan yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami terima pada malam hari ini Tuhan. Hidup kami kembali diperbaharui. Hidup kami kembali Tuhan meresponi apa yang Tuhan mau. Lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Mari saudara kita belajar untuk menghargai setiap apapun yang Tuhan percayakan buat kehidupan kita. Setiap pelayanan, setiap pekerjaan, setiap apapun saudara yang Tuhan percayakan. Menghargai setiap yang ilahi yang Tuhan berikan. Ketika peristiwa 5 roti dan 2 ikan untuk memenuhi 5.000 orang, mustahil itu akan terjadi. Tetapi ketika seorang anak memberikan itu dan murid Yesus percaya, menghargai dengan semua yang ilahi, itu cukup untuk semua yang hadir di situ. Ketika kita saat ini, mari bangkitkan iman percaya kita bahwa kuasanya dahsyat, bahwa kuasanya ajaib. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari bangkitkan iman percayamu. Apapun yang menjadi keadaanmu hari-hari ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mempunyai masalah. Tuhan, hidupku terpuruk mungkin. Masalahku belum selesai. Mungkin saudara yang streaming juga, yuk datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ketika Daud mengalahkan Goliat hanya dengan kerikil dan ketepel, mustahil terjadi. Tapi ketika itu jatuh di tangan Tuhan, menjadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Goliat itu dihancurkan, diruntuhkan, karena Daud menghargai yang ilahi, yang daripada Tuhan. Mari punya sikap hati yang benar. Jangan kita banyak curiga dengan Tuhan. Kenapa aku yang mengalami? Kenapa ini, kenapa itu? Mungkin banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Tapi mari hari ini perbaiki Tuhan. Aku mau mempunyai sikap hati yang benar. Ketika Tuhan menarik kita, nak, bertumbuh jadi kuat, bertumbuh jadi dewasa, bertumbuh mengenal isi hatiku, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari belajar mendisiplinkan diri kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian kembali, sebab kasih setia. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu, Sebab kasih setiamu
Kebaikan Tuhan melimpah buat setiap kita. Kasih Tuhan gak bersyarat buat setiap kita. Dia begitu sangat mengasihi kita. Betapa ku merindukan. Sekali lagi sebab kasih setiamu. Lebih dari hidup. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan berlimpah. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang dibagikan pada malam hari ini. Dia tertanam di tanah yang bertumbuh dengan subur. Dan setiap kami menghasilkan buah-buah yang sangat lebat. Dan setiap firman merema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.